Shalom saudaraku, terima kasih sudah hadir untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Saudara, belakangan ini di TikTok, di YouTube, saya cukup sering menemukan kutipan firman Tuhan 1 Korintus 9 ayat 14, di mana firman Tuhan ini berkata, "Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu." Nah, ini seringkali diterjemahkan atau diartikan oleh orang-orang yang saya temukan videonya di TikTok dan YouTube bahwa pemberitaan Injil yang dilakukan seseorang itu harus mendapatkan imbalan supaya pemberita Injil itu boleh memperoleh kehidupan yang layak. Ya. Jadi saya ulangi lagi, dengan dasar firman Tuhan ini mereka menjelaskan bahwa seorang penginjil atau pemberitaan firman Tuhan, ya, seorang pemberita firman Tuhan, mereka harus mendapatkan dukungan finansial atau dukungan material, ya, berupa makanan, minuman, pakaian, sehingga pemberita Injil itu atau pemberita firman Tuhan itu boleh memperoleh kehidupan yang layak. Misalnya seperti saya sekarang ini, saya melakukan pekerjaan semacam itu, maka saya harus ditunjang oleh jemaat, oleh siapapun yang menerima pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan itu, supaya saya bisa memperoleh kehidupan yang layak. Dari satu sisi, ini ada benarnya, saudaraku. Ya, saya tidak menolak hal itu, ada benarnya. Tetapi kalau firman Tuhan ini, terjemahan satu-satunya dari firman Tuhan ini bahwa itu saja, ya, bahwa uang saja, bahwa makanan, minuman, pakaian, dan hal-hal lain yang bersifat material saja, maka ini ada sesuatu yang kurang lengkap. Tidak benar, saudaraku, kalau kalimat firman Tuhan ini mereferensi kepada hal-hal material seperti itu. Kenapa, saudara? Karena kalau kita mengkaitkan firman Tuhan ini dengan hal-hal material seperti itu, maka Injil ini menjadi materi juga, saudara. Ya, padahal kita tahu Injil ini bukan bersifat materi, ini bersifat rohani, bersifat roh. Apa yang diberitakan di dalam Injil ini adalah suatu iman, ya, suatu pengharapan terhadap apa yang Tuhan janjikan kepada kita, bahkan sesuatu yang belum kita lihat, ya, sesuatu yang belum kita terima. Jadi bagaimana? Menurut saya yang benar adalah siapapun yang melakukan pemberitaan firman Tuhan, siapapun yang melakukan pemberitaan Injil Kerajaan Sorga ini, memang mereka membutuhkan suatu sokongan, dukungan, ya, secara material. Ya, kita tahu bersama kehidupan setiap orang itu membutuhkan hal apa saja. Ya, misalnya makanan, minuman, dan kalau orang itu mempunyai anak-anak, dia membutuhkan biaya untuk sekolah anak-anak dan lain sebagainya, sehingga tentu saja membutuhkan juga sejumlah uang untuk melancarkan atau mencukupi kehidupan si hamba Tuhan tersebut. Tetapi kata hidup dari pemberitaan Injil itu, saudaraku, maknanya juga adalah bahwa yang mengucapkan firman Tuhan itu atau si pemberita firman Tuhan itu atau si penginjil itu, mereka juga harus hidup dari janji Injil itu, saudaraku. Ya, janji Injil itu, saudaraku. Ya, firman-firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil itu. Artinya kita harus bertumbuh juga di dalam iman dan pengharapan, saudara. Jadi jangan kita memberitakan firman Tuhan, ya, kita menjadi penginjil dengan suatu pengharapan, wah, nanti kita akan mendapatkan biaya, hidup kita akan enak karena dibiayai. Kita nggak perlu harus berkeringat, capek-capek kerja, hanya cuap-cuap saja memberitakan firman Tuhan, nanti kita dapat biaya hidup. Ini keliru, saudara. Ya, karena kalimat di dalam firman Tuhan ini bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Injil ini bukan barang, saudaraku, yang bisa kita jual atau kita minta imbal baliknya dan lain sebagainya. Tidak seperti itu, saudara. Injil adalah sesuatu yang rohani, sesuatu yang tidak bisa kita pegang karena bukan materi.
Ini adalah suatu keimanan, sesuatu yang ada di dalam sanubari kita, di dalam hati kita, yang kalau kita pegang, kita percaya sungguh-sungguh, maka Tuhan akan bekerja mewujudkan janji daripada firman Tuhan itu. Kita nggak tahu bagaimana cara Tuhan menggenapi firman Tuhan, tetapi yang pasti Tuhan janji, Dia tidak pernah akan melupakan apa yang dijanjikan. Bahkan Dia tidak akan pernah terlambat ya, memenuhi apa yang Dia janjikan terhadap setiap orang yang melakukan pemberitaan firman Tuhan. Hal ini kan sama saja saudaraku, seperti yang terdapat di dalam Matius 28 ya, yang sangat terkenal itu tentang pemberitaan firman Tuhan juga. Ya kan? Matius 28 ayatnya yang ke-19 saudaraku. Ya, dan 20. Di sana dikatakan saudara, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah," nah ini saudaraku yang mirip dengan yang firman Tuhan sebelumnya, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Aku menyertai kamu. Sama kan saudaraku ya, bunyinya mirip-mirip saudaraku, ya kan? Bahwa yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ini gak bicara uang saudaraku, gak berbicara materi saudaraku. Ketika Tuhan mengatakan di dalam Matius 28 ayat 20 bahwa ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa, apakah kita sudah mendapatkan kepastian penyertaan seperti apa? Uangkah yang Tuhan janjikan? Pakaiankah, minumankah? Tidak jelas. Tetapi Tuhan mengatakan Dia akan menyertai. Bentuknya seperti apa? Itu suka-suka Tuhan. Kita punya tugas adalah memberitakan firman-Nya. Jadi jangan bingung saudaraku. Ya, jangan terkontaminasi pikiran kita antara hal-hal rohani dengan hal-hal material. Injil itu hal rohani saudara. Dia bukan barang. Ya, tidak bisa tukar guling, tidak bisa kita minta imbal balik. Ya, Tuhan tahu kok caranya bagaimana Dia harus memberkati kita. Tuhan tahu bagaimana Dia harus menyertai hidup kita. Sebagai contoh saudara, ya ini kisah nyata. Saya sudah melakukan pekerjaan ini lebih dari 2 tahun. Dan saya hanya mengalir saja saudara. Ya. Apakah sudah mendapatkan dukungan finansial dari siapapun? Tidak saudara ya, jujur saya katakan. Apakah saya harus berhenti melayani? Tidak juga. Karena melayani firman Tuhan itu adalah panggilan, pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai tanggung jawab kita. Jangan gara-gara kita tidak mendapatkan hasil berupa uang, ya, materi dari pekerjaan ini, lalu kita menjadi kurang semangat. Ada atau tidak ada dukungan ya daripada jemaat atau orang-orang yang menerima pemberitaan atau pekerjaan kita ini, kita tetap harus mengerjakan ini karena tanggung jawab kita itu bukan kepada jemaat, tetapi justru kepada Tuhan. Kalau tanggung jawab kita sudah kepada Tuhan, maka apa yang kita kerjakan itu akan benar dan bertanggung jawab juga kepada jemaat. Ya, karena kita tentu akan dengan kehati-hatian dan kecermatan untuk memberitakan segala sesuatu mengenai kebenaran Injil itu. Jadi jangan kita hanya terlalu sempit mengartikan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 9 ayat 14. Firman tentu sangat kaya dan dalam, ya, sangat mulia. Sayang sekali kalau 1 Korintus 9 ayat 14 itu hanya berfokus kepada materi. Betul ya saudara ya? Kalau demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Hanya terbatas kepada materi itu saja. Sangat sedih saya saudara. Firman Tuhan kok kayak gini ya? Enggak lah ya. Firman Tuhan itu sangat kaya makna saudara, dan selalu relevan setiap zaman. Maka yang terdapat di 1 Korintus 9 ayat 14 ini yang mengatakan demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Artinya juga adalah bahwa kami yang memberitakan Injil itu, ya, yang memberitakan firman Tuhan itu harus hidup dari firman Tuhan itu. Kita nggak cuma pintar bicara,
tetapi juga kita harus berusaha melakukan apa yang kita ucapkan di depan mic ini. Kita harus sama-sama. Jangan hanya kelihatan pintar mengajar, tetapi tidak pintar untuk mempraktekkan di dalam hidup sendiri. Itu yang benar, saudaraku. Ya, saya mengatakan segala sesuatu mengenai firman Tuhan ini, itu sama juga, saudara. Saya juga melakukannya di dalam kehidupan saya. Berusaha sekuat tenaga untuk melakukan apa yang saya ucapkan di depan mic ini. Karena itu tuntutan firman Tuhan. Itu yang dimaksud oleh 1 Korintus 9 ayat 14. Mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Kalau makna yang dikandung di sini hanya diterjemahkan bahwa itu terkait dengan materi, berarti kan jemaat yang mendengarkan Injil itu seolah-olah mendapatkan materi dari kita. Dan karena mereka mendapatkan materi dari kita, mereka harus memberikan kepada kita materi itu, sebagian daripada materi itu. Jadi kan konyol, saudara. Ya, itu konyol. Ya, kan banyak jemaat atau banyak orang yang mendapatkan pemberitaan firman Tuhan ini juga hidupnya masih dalam pergumulan, saudara. Bagaimana mereka bisa memberikan kepada kita suatu biaya kehidupan? Mereka saja terlunta-lunta susah untuk mendapatkan kehidupan setiap hari. Jadi jangan terlalu sempit memaknai 1 Korintus 9 ayat 14 ya. Kasihan firman Tuhan kalau digitukan, saudara. Ya, tidak tepat ya. Jadi kita harus pahami bahwa 1 Korintus 9 ayat 14 mempunyai makna lain, bukan cuma bicara soal materi kecukupan hidup bagi si hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, tetapi hamba Tuhan itu sendiri harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Artinya dia harus melakukan setiap apa yang diucapkan. Bukan cuma dia berharap orang yang mendengarkan melakukan apa yang diucapkan. Dirinya sendiri harus melakukan apa yang diucapkan. Kalau dia mengajar tentang kasih, maka si pemberita Injil ini harus mempraktekkan kasih itu. Ya. Kalau dia memberitakan tentang pengampunan, si pemberita Injil ini juga atau pemberita firman Tuhan itu harus juga mempraktekkan tentang mengampuni orang lain. Tidak bisa dia hanya sekedar menyampaikan itu lalu berharap duit, uang. Ini nggak benar ini, saudara. Ya, itu yang dimaksud harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ya, soal materi itu urusan Tuhan lah, ya, saudaraku. Kita mau dapat berapa kan? Tuhan yang menjadikan orang kaya, bukan susah payah kita. Kan itu firman-Nya. Benar kan? Jadi kalau kita memaknai firman Tuhan ini hanya dengan uang itu atau kecukupan hidup si hamba Tuhan, maka peranan Tuhan ini bagaimana yang mengatakan bahwa Tuhanlah yang menjadikan orang kaya? Ya kan? Jadi ini yang saya mau bagikan kali ini, saudaraku, karena sudah cukup sering belakangan ini saya mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dengan mengutip firman Tuhan ini dan saya merasa terganggu. Jadi saya hadir di sini untuk menyampaikan atau meluruskan pandangan orang mengenai 1 Korintus 9 ayat 14 ini. Kiranya saudara diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan ini, dan kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.